kami akan memaparkan teori Roger yang akan dibacakan oleh Pangestu Rizky. Yang kedua, prosedur teori person center terapi yang akan dibacakan oleh Syarifuddin. Yang ketiga, penerapan teori Roger yang akan dipaparkan oleh Putri Octavia dan saya sendiri. Penerapan yang pertama, teori Roger. Teori Roger didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut dapat diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Jadi makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya. Menurut Roger, kesenjangan antara konsep diri dan realitas inilah yang menyebabkan gangguan kejiwaan dalam diri klien, sehingga untuk menyembuhkannya diperlukanlah upaya penyeimbangan. Terapi berpusat pada orang adalah bentuk terapi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Roger pada pertengahan abad ke-20. Tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu klien mengenali dan memahami perasaan sesungguhnya. Asumsi pada terapi ini didasarkan bahwa klien merupakan ahli yang paling baik tentang dirinya sendiri dan mampu mencari pemecahan atas permasalahannya sendiri. Tugas terapis adalah memberikan suasana yang hangat dan mendukung untuk meningkatkan konsep diri klien serta mendorong klien memperoleh pemahaman terhadap masalah. Cara untuk mencapai tujuan ini dengan mendengar secara aktif dan pembicaraan reflektif, sebuah teknik yang memposisikan terapis sebagai cermin untuk perasaan yang dialami klien. Penerapan yang kedua yaitu prosedur teori person center terapi. Prosedur teori person center terapi berpusat pada orang. Terapi berpusat pada orang dapat digambarkan secara agak sederhana. Terapi dalam praktiknya membutuhkan keterampilan tinggi dibandingkan dugaan awalnya. Terapi mulai dengan menjelaskan sifat wawancara. Tanggung jawab untuk memecahkan masalah berada di tangan klien. Ia bebas untuk keluar kapan saja dan menentukan apakah ia akan kembali atau tidak. Hubungan antara klien dan terapis bersifat pribadi dan rahasia. Karena situasi ini telah terstruktur, klien dapat berbicara sebanyak-banyaknya. Pada terapi ini, terapis adalah pendengar yang penuh perhatian dan sabar. Jika klien berhenti berbicara, terapis akan mengetahui dan menerima perasaan yang diekspresikan oleh klien. Sebagai contoh, jika klien bercerita tentang ibunya yang suka mengomel, maka terapis mungkin mengatakan, "Anda rasa ibu Anda menguasai Anda." Tujuannya adalah untuk memperjelas perasaan yang diungkapkan klien, bukannya menilainya. Penerapan yang ketiga yaitu penerapan teori Roger. Roger percaya bahwa individu dapat menjadi banyak akal dan merasa positif. Meskipun beberapa psikoanalis menekankan sisi gelap dari manusia dengan impuls destruktifnya. Rogers menyarankan bahwa dalam psikoanalis manusia dipandang tidak memiliki pilihan dan kendali atas diri mereka sendiri, bahwa individu pada dasarnya buruk atau lemah dan cenderung menjadi rusak, dapat memperbaiki individu yang rusak. Karena pandangan negatif psikoanalis pada sifat manusia, konselor akan menilai dan mendiagnosis pada apa yang salah dengan klien dan mengidentifikasi tujuan perubahan yang perlu dicapai klien. Rogers tidak setuju dengan pendekatan yang menganggap orang sebagai pasif, membutuhkan bergerak maju. Ketiga atribut tersebut adalah yang A, kesesuaian, keaslian, dan kenyataan. Yang B, penerimaan, kepedulian, dan hal positif tanpa syarat.
Yang C. Penanaman empatik yang akurat. Selanjutnya, menurut Roger, jika terapis berkomunikasi dengan klien menggunakan sikap ini, klien akan menjadi kurang defensif dan lebih terbuka untuk diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Individu akan bimbingan dan ditentukan oleh kekuatan eksternal. Ketika individu merasa dan bebas, mereka akan dapat menemukan jalannya sendiri dan bahkan berkembang dalam hidup. Menurut Rogers, posisi kodrat manusia dalam person center terapi berbeda dengan psikoanalis yang menganggap individu sebagai pasif dan ditentukan oleh kekuatan eksternal. Namun, perspektif Roger tentang sifat manusia mungkin sedikit berbeda dari terapi eksistensial juga. Eksistensialis berasumsi bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk memilih dan tidak mempertimbangkan pengaruh dari masalah biologis atau kekuatan eksternal. Selanjutnya, untuk terapi sumber pusat pada orang, individu memiliki sumber penyembuhan internal yang berasal dari proses terarah mereka dalam upaya menuju aktualisasi dan pemenuhan diri. Pandangan positif Roger tentang sifat manusia menciptakan implikasi yang signifikan untuk konseling dan praktik. Karena individu memiliki kemampuan dan sumber penyembuhan internal seperti itu, terapi sumber pusat pada orang menolak mengambil peran sebagai ahli atau otoritas yang paling tahu dan menempatkan klien dalam peran pasif untuk mengikuti arahan terapis. Selanjutnya, terapi yang berpusat pada orang juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada orang. Terapi yang berpusat pada klien dan psikoterapi Rogerian, tetapi terapi yang berpusat pada orang adalah bentuk psikoterapi bicara yang dikembangkan secara besar-besaran oleh Carl Roger pada 1940-an dan 1950-an. Terapi yang berpusat pada orang mengusulkan bahwa pemikiran manusia sedang terpengaruh secara negatif sehingga pendekatan ini mencoba untuk menemukan potensi individu. Meskipun terapi yang berpusat pada orang telah dikritik oleh ahli perilaku dan peneliti empiris karena tidak memiliki struktur dan oleh terapis psikoanalitik karena menyediakan hubungan bersyarat dan mungkin dangkal. Terapi yang berpusat pada orang telah terbukti menjadi pengobatan yang berguna dan populer. Kesimpulan dari materi di atas, istilah klien digunakannya untuk menggantikan istilah pasien untuk menunjukkan adanya hubungan yang sejajar antara orang yang melakukan terapi dan yang diterapi, dan bahwa yang diterapi itu adalah orang sehat, orang yang punya wawasan dan bukan orang yang sakit. Terapi yang berpusat pada orang juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada orang. Terapi yang berpusat pada klien dan psikoterapi Rogerian, meskipun terapi yang berpusat pada orang telah dikritik oleh ahli perilaku dan peneliti empiris karena tidak memiliki struktur dan oleh terapis psikoanalitik karena menyediakan hubungan bersyarat. Dan mungkin dangkal, terapi yang berpusat pada orang telah terbukti menjadi pengobatan yang berguna dan populer. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang person